Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian, gimana kabarnya? Semua sehat kan? Alhamdulillahirrabbilalamin kalau sehat. Ya, anak-anak sekalian, jadi untuk materi fikih hari ini kita masih membahas tentang adzan. Kemarin Ustadz sudah perkenalkan tentang adzan kepada kalian semua. Tahukah kalian kapan azan pertama kali dilakukan? Jadi, azan pertama kali dilakukan itu tahun pertama Hijriah. Dulu orang-orang itu bingung bagaimana cara mengumpulkan orang-orang muslim. Ada salah seorang mengusulkan untuk menggunakan lonceng, tapi kalau menggunakan lonceng itu menyerupai kaum Nasrani. Ada juga usul untuk membunyikan trompet. Namun, trompet itu menyerupai kaum Yahudi. Ada pula usulan yang menyalakan api. Kalau menyalakan api sama seperti kaum Majusi. Salah satu sahabat mendapat firasat, ia bermimpi diajarkan lafaz azan. Sahabat itu adalah Abdullah bin Zaid. Dia pun menghadap Nabi Muhammad SAW. Abdullah menceritakan hal tersebut. Umar bin Khattab juga membenarkannya. Umar mengusulkan seruan sholat. Nabi Muhammad menunjukkan Bilal. Bilal diutus untuk mengumandangkan adzan yang pertama. Bilal itu adalah seorang sahabat yang memiliki suara surga. Jadi Bilal adalah muadzin pertama umat Islam. Baik anak-anak sekalian, sekarang kita memasuki syarat-syarat azan. Jadi azan itu juga ada syarat-syaratnya agar azan itu sah dan dinilai pahala. Yang pertama, berniat azan. Muazin harus berniat dalam hati ketika ingin azan. Jadi berniat dengan ikhlas mengharap ridha Allah. Yang kedua, telah masuki waktu sholat. Jadi azan itu harus masuki waktu sholat. Tidak boleh azan ketika kita ada di masjid kok azan jam 10, gak boleh. Jadi azan itu adalah panggilan untuk melaksanakan sholat. Yang ketiga, azan harus berbahasa Arab. Jadi adzan tidak boleh pakai bahasa lain. Contohnya masa pakai bahasa Indonesia. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Enggak boleh. Harus tetap pakai bahasa Arab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya itu lafaz azan tidak mengubah makna. Jadi ketika melafazkan azan itu harus jelas pengucapannya, jelas makhrajnya. Untuk yang selanjutnya yaitu diucapkan sesuai urutan. Jadi azan itu tetap harus urut. Gak boleh hayal sholat dulu baru Allahu Akbar, gak boleh. Gak boleh hayal dulu baru habis itu asyhadu alla ilaha illallah, gak boleh. Harus urut. Untuk yang ke-6, lafaz adzan diucapkan bersambung. Adzan dikumandangkan bersambung, maksudnya tidak diselingi apapun, baik ucapan atau perbuatan lain. Masa adzan Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, gak boleh. Harus diucapkan bersambung, tidak boleh ada selingan kata-kata apapun. Misal ada temennya di sampingnya ketika adzan sambil ngobrol, ya nggak boleh. Jadi ketika adzan harus adzan, fokus adzan.
Yang selanjutnya itu mengeraskan suara azan. Jadi ketika azan suaranya harus keras dan didengar oleh seluruh umat muslim di sekitarnya. Azannya jangan pelan-pelan, mus azan bisik-bisik. Allahu Akbar kan. Jadi nggak kedengeran. Jadi harus terdengar oleh orang lain. Jadi harus keras dan keras. Ya, begitulah anak-anak. Itu adalah syarat-syarat azan. Jadi untuk selanjutnya baiklah anak-anak, untuk yang selanjutnya adalah syarat muazin. Muazin harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu muslim. Muazin haruslah seorang muslim. Azan tidak sah jika dilakukan orang-orang kafir. Jadi kalau azan itu dilakukan oleh orang-orang non muslim itu tidak boleh. Jadi panggilannya tidak sah. Yang kedua, ikhlas mengharap ridha Allah. Seorang muazin harus ketika seorang muazin itu mau azan atau hendak azan, yaitu harus ikhlas dan niat karena Allah, mengharap ridho Allah semata. Yang ketiga, adil dan amanah. Yang keempat, memiliki suara yang bagus. Yang kelima, mengetahui waktu sholat. Jadi seorang muazin itu tahu waktu sholat. Nggak tiba-tiba dikit-dikit adzan, wah belum waktunya sholat adzan. Nah itu, nah begitulah anak-anak. Jadi itulah syarat-syarat muazin. Untuk yang selanjutnya anak-anakku sekalian, yaitu adab ketika adzan. Jadi semua itu ada adabnya. Ketika apapun tuh ada adabnya. Rasulullah itu selalu mengajarkan adab kepada kita. Termasuk ini adalah adab ketika azan. Yang pertama, azan dalam keadaan suci. Jadi seorang muazin ketika hendak azan dia harus berwudu dulu. Jadi enggak langsung misal habis main langsung masuk masjid langsung azan. Nah itu masuk masjid harus wudu dulu kemudian azan. Untuk yang kedua, azan dalam keadaan berdiri. Jadi ketika seorang azan itu keadaannya harus berdiri, nggak boleh kelekaran ataupun tiduran, duduk juga nggak boleh. Yang ketiga, azan menghadap kiblat. Nanti azan itu harus menghadap kiblat. Yang keempat, memasukkan jari-jari ke telinga atau menutup telinga. Jadi Bilal dulu masukkan dua jarinya ke telinga atau ditutupi seluruhan juga tidak apa-apa. Yang selanjutnya itu menyambung tiap dua takbir. Maksudnya menyambung tiap dua takbir adalah ketika lafaz Allahu Akbar seperti tadi yang Ustaz jelaskan tidak boleh terputus. Misalnya Allahu Akbar enggak, yaitu tidak Allahu Akbar tidak seperti itu. Menolehkan kepala ini ada di kalimat azan, kita harus menolehkan kepala, yaitu menoleh kepala ke kanan ketika mengucap lafaz hayya 'alas shalah, itu kepalanya menoleh ke kanan. Ketika lafaz hayya 'alal falah, kepalanya menolehkan ke kiri. Jadi ketika lafaz hayya 'alas shalah itu ke kanan, hayya 'alal falah itu ke kiri. Nah, jadi itu adalah adab ketika azan.
Jadi anak-anakku sekalian, jadi tugas kalian yaitu menyebutkan syarat-syarat adzan yang pertama, yang kedua menyebutkan syarat-syarat muazin, yang ketiga menyebutkan adab ketika adzan. Nah, itu tugas dari ustadz. Ya, ditulis di buku. Jangan lupa. Oke, anak-anakku sekalian. Jadi itu untuk materi fikih hari ini. Jangan lupa dipelajari dan diamalkan ya. Sholatnya jangan lupa dijaga, bantu orang tua, kesehatannya juga dijaga. Jangan main terus. Ya, mungkin itu saja dari Ustadz. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.